Jelas. Sorry, Jo. Ya, kelihatan. Oke, ini thank you. Saya masuk yang saya anggap ini sebenarnya golden years untuk kawan-kawan metalurgis ini. Karena didorong oleh spirit dan kebijakan hilirisasi. Itu sama tesisnya Bro Hanafi itu, kira-kira ya. Kemudian peran organisasi profesi. How organisasi profesi ini have to behave, menyambut opportunity ini. Nah, ini luar biasa nih. Jadi, tapi ya ini diskusi aja nih. Saya nggak berani ngomong banyak, karena ya artinya lebih baik kita diskusi di peran organisasi profesi ya. Nah, pertama keinsinyuran. Nah, saya mulai dulu dari definisi di Undang-Undang 11. Kegiatan teknis, menggunakan kepakaran, berdasarkan penguasaan iptek, untuk meningkatkan nilai tambah dan daya guna berkelanjutan. Memperhatikan K3L+. Kalau di Undang-Undang Keinsinyuran itu jadinya K5L+. K5L, ada kemaslahatan. Kemudian cakupan ada disiplin teknik. Kalau kita ini adanya di disiplin teknik, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, insinyuran, pendidikan pelatihan, litbang, konsultansi, terus eksplorasi dan eksploitasi. Ini agak internet nggak stabil nih kayaknya. Oke, kemudian, nah ini yang penting nih, praktik keinsinyuran adalah penyelenggaraan kegiatan keinsinyuran oleh insinyur sebetulnya, yang namanya praktik keinsinyuran. Kemudian insinyur itu adalah pelaku. Dia harus memiliki gelar profesi di bidang keinsinyuran. Nah, ini oleh perguruan tinggi keluarnya. Hasil program PPI lah, kalau di undang-undang ya. Nah, kita berhadapan dengan pengguna keinsinyuran. Insinyur menandatangani kontrak, baik sebagai pegawai ataupun konsultan dengan pengguna jasa insinyur berdasarkan ikatan hubungan kerja. Kemudian ada pemanfaatnya masyarakat. Orang bikin jalan, masyarakat pakai, nah itu pemanfaat. Jadi kalau kita lihat pelaku melakukan praktik insinyuran dengan definisi ini, cakupan tertentu, nggak mungkin semua lah kita cakupan ya, bidang tertentu untuk berdasarkan permintaan pengguna insinyuran dan hasilnya dimanfaatkan. Nah, saya mau masuk dalam forum ini dari tujuan praktik keinsinyuran atau tujuan dari penyelenggaraan kegiatan keinsinyuran. Nah, langsung Indonesia aja nih. Kita orang Indonesia soalnya. Praktik keinsinyuran tujuannya adalah menghasilkan jasa atau barang harus mengandung nilai tambah, peningkatannya daya saing dan daya guna, mengakomodasi K3L plus tadi K5L. Nah, ini kalau di Indonesia pasti resultantenya diharapkan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umum. Ini amanat Undang-Undang 45 nih. Dan tentu saja nanti terus berkelanjutan meningkatkan terus kebudayaan dan peradaban bangsa. Nah, hasil kerjanya nggak usah panjang lebar lah ya. Kalau kegiatannya adalah jasa atau kegiatan kreatif, tentu produk terkait jasa. Kegiatannya konsultasi, evaluasi, pengajaran, pelatihan, dan lain-lain. Perancangan juga operasional. Proses produksi menghasilkan barang, kemudian terlibat juga kegiatan konstruksi, misalnya menghasilkan bangunan atau infrastruktur. Nah, kalau kita lihat produk terkait jasa itu cerminannya adalah laporan keinsinyuran dan lain-lain, materi ajar, proposal, sistem informasi rancangan, dokumen tender, efisiensi proses yang terperbaiki. Dan juga kalau kita ngajar, ya kompetensi atau kualifikasi manusia, atau kalau ngajar pelatihan, praktisi, yang lebih baik dan sesuai standar. Itu kira-kira kalau tujuan dari praktik insinyuran itu menghasilkan tadi produk keinsinyurannya bisa terkait jasa ataupun barang atau infrastruktur. Nah, kalau kita lihat lagi bahwa jadi seorang insinyur yang melakukan praktek keinsinyuran itu harus memiliki standar kompetensi insinyur, menguasai standar layanan keinsinyuran, patuh kode etik, baru yang namanya tujuan
praktik keinsinyuran ini tercapai. Nah, ini message-nya. Jadi saya fokusnya di tujuan praktik keinsinyuran tercapai. Nah, ini contoh-contoh aja nih alternatif standar keinsinyuran kalau kita melakukan kegiatan keinsinyuran pelaporan sumber daya dan cadangan mineral batu bara, contohnya. Jadi karena standar keinsinyuran di BK Tambang itu belum ada sekarang, belum diresmikan. Tapi ini adalah alternatifnya lah kira-kira. Nah, ini misalnya kalau yang ini standar kompetensi insinyur, bisa direfleksikan dari SKKNI, ataupun yang lain-lain standar layanan insinyur. Nah, ini contohnya bagi saya begini, setelah saya ikut PPI tercermin gini, seorang insinyur tuh harus punya engineering method spesifik. Apa engineering method ini adalah pendekatan sistematis sebenarnya untuk menyelesaikan masalah keteknikan lah ya. Ada 6 langkah, ide, konsep, perencanaan, desain, pengembangan, sampai kita ngeluncurin produk. Nah, kemudian ini model-model lainnya lah ya. Salah satu, ternyata setelah saya tahu ini ya, Stanford Design Thinking, ini juga sebenarnya bisa kita gunakan pola pikir dari metodologi keinsinyuran atau engineering method. Apalagi kalau zaman sekarang ya, wah ini ada Pak Hanafi nih, ngeri juga nih saya. Dosen gua nih di SBM ITB nih, Bro Hanafi, biar lebih mudah. Nah, zaman sekarang ini startup kan berbasis design thinking Stanford nih, tambah lean approach. Nah, ya, sebenarnya kita di kegiatan keinsinyur juga bisa menggunakan lean approach nih. Lean approach yang terkenal sekarang ini kan, orang yang startup, entrepreneurship dan lain-lain. Oke, ini saya mau ngasih satu contoh metodologi mind planning. Kebetulan saya metodologi insinyurannya adalah mind planning. Jadi konsepnya ini bahwa seorang mind planner mengkonversi sumber daya menjadi cadangan, mempertimbangkan 10 faktor pengubah. Nah, kemudian, di sini kelihatan mulai yang namanya engineer itu nggak bisa bekerja sendiri, harus mengandalkan keahlian lain. Misalnya contoh di sini metalurgis. Kalau nggak ada metalurgis tuh bisa ngaco tuh mind planner gitu. Atau nggak ada ahli pengolahan, ngaco tuh di recovery-nya, dari mana dia tahu kan kalau tidak mengandalkan keahlian kawan-kawan pengolahan dan metalurgi misalnya. Nah, kalau udah dapat cadangan, tujuan dari mind planning itu kan dapatnya cadangan yang untuk akurasi paling tinggi lah, cadangan untuk dasar dari komersialisasi prospek tambang. Ini singkat-singkat apa namanya, cepet-cepet aja nih, kalau ada yang tertarik kita diskusikan. Kalau kita lihat tujuan dari metodologi mind planning adalah mengestimasi cadangan atau nentuin batas layak teknis, layak lingkungan hidup, sosial, dan layak ekonomis dari suatu prospek tambang. Itu sebenarnya cadangan yang kita sebut cadangan. Nah, ini ya rangkaiannya sampai dapat cadangan, gabungan dari mining engineering sama financial engineering. Jadi nggak bisa nih kalau kita nggak ngerti financial engineering nih kok jadi insinyur zaman sekarang. Ini pasti ada proses optimasi. Ini contoh metodologi mind planning yang ada di SNI. Nah, ini kita bisa bilang dia standar layanan insinyur juga, itu sebetulnya. Belum diadopsi secara resmi nih sama BK Tambang nih, tapi kawan-kawan di CPI Perhapi udah mengadopsi ini sebetulnya. Oke, ini kira-kira elemen keinsinyuran yang tadi yang mau saya kemukakan. Nah, tinggal kapan mau didiskusin, silakan aja. Mohon nih Bang Bro Bauman, ini kalau ada yang nggak jelas suara-suara saya di feedback ya. Jelas kok tadi. Jelas ya. Itu bagian pertama. Oke, masih jelas ya. Keinsinyuran. Saya lanjut ya, Bro. Jelas. Oke, silakan. Silakan, Mas. Oke. Jadi kita masuk kembali ke sekarang bahwa definisi kita silakan kita baca sendiri nanti ya. Moral ini adalah bagian dari diri kita sebagai manusia yang berfungsi sebagai kendali untuk kita selalu melakukan perbuatan yang benar, menghindari tidak benar. Dan etik adalah norma dan azas yang diterima oleh kelompok tertentu. Nah, ini kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Jadi nggak jauh-jauh nih. Jadi kalau kita mau memastikan
kita melakukan perbuatan yang benar itu, yang kita kendalikan tingkah laku. Nah, dan ukurannya adalah norma atau azas. Nah, ukuran ini ditentukan oleh kelompok tertentu untuk menegaskan mana sih perbuatan yang benar, mana yang tidak benar. Nah, kelompok tertentu ini kita bilang profesi. Bisa aja dia dilandasi oleh keahlian tertentu, di mana insinyur termasuk. Ini kalau di metalurgi ini jelas nih, umumnya insinyur semua nih. Melakukan kegiatan insinyur. Kalau di Perhapi misalnya tempat saya dibesarkan, itu mulai dari A sampai Z ada. Orang politik, orang ini, maka banyak orang politik juga tuh kayaknya. Kalau ini jelas nih, kalau APMI ini persepsi saya jelas nih, lebih jelas nih, lebih insinyur metalurgis nih. Nah, sehingga kalau kita bilang etika keinsinyuran adalah norma dan asas yang diterima oleh profesi insinyur sebagai landasan untuk ngatur kelakuannya atau behaviors-nya atau sikapnya yang menegaskan mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian kalau kita tulis norma-norma ini jadinya kode etik, gitu kan? Kan mesti tertulis nih zaman sekarang. Kalau zaman dulu misalnya kode etik nggak tertulis, sekarang banyak. Nah ini kita bisa baca bahwa, dan saya sebut kode etik insinyur aja langsung karena kita di Indonesia. Karena kalau yang di PII lah katakan bahwa namanya kode etik insinyur atau Catur Karsa Sabta Dharma Insinyur Indonesia. Nah ini adalah bakuan tertulis dari norma dan azas petunjuk pada insinyur Indonesia, bagaimana berbuat, dan yang penting nih menjaga martabat serta kehormatan profesi. Nah, bedanya pekerjaan keinsinyuran dengan praktek keinsinyuran, kok praktek keinsinyuran tuh udah ada tanggung jawab melindungi masyarakat. Kalau pekerjaan keinsinyuran kita lakuin aja pekerjaan keinsinyuran gitu kan. Nah, jadi tanggung jawab legal maksudnya. Pekerjaan keinsinyuran pun ada tanggung jawabnya, tapi belum dilegalkan gitu kan. Kalau dia udah jadi insinyur, nah dia melakukan praktik insinyuran melindungi masyarakat, ini salah satu prinsipnya. Nah, ini yang kemudian mungkin tidak semua orang bisa menerima, tapi bagaimanapun kita harus menerima berdasarkan undang-undang insinyuran. Semua insinyur Indonesia harus bernaung di PII, mematuhi kode etik insinyur atau tadi Catur Karsa Sabta Dharma. Nah, kemudian K ini kalau kita sampaikan, dia pedoman tertulis tata laku profesi keinsinyuran di Indonesia, terdiri norma dan azas, itu merupakan kendali bagi kita insinyur untuk melakukan perbuatan yang benar sehingga tadi praktik keinsinyuran, tujuan praktik insinyuran itu terwujud. Itu sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Nah ini contoh lah. Ini bukan karena saya dari dulu udah patuh sama ini, karena ikut program PPI, bikin tugas, ya akhirnya harus memperdalamnya dengan serius ya. Gitu. Jadi tadi ada Catur Karsa Sabta Dharma, ini saya bolak-balik aja nih biar gampang. Nah gampangnya begini, Sabta Dharma itu ada 7. Sabta Dharma ini mengatur sikap dan perilaku kita dalam melakukan kegiatan keinsinyuran atau praktik keinsinyuran melalui. Putus, Mas. KP ini apa isinya belum, jadi saya cari-cari aja nih yang saya lakukan gitu. Sehingga kalau Sabta Dharma ini kita jalankan dengan benar, perilaku kita mengacu Sabta Dharma terwujud Sabta Catur Karsa. Nah, melalui 3 masing-masing perspektif ini, tujuan praktek insinyuran tercapai. Jadi ini sebenarnya idenya. Kita ikutin deh apa yang petunjuk dari kewajiban profesional masing-masing dharma, sehingga terwujud juga prinsip-prinsip dalam Catur Karsa waktu kita melakukan pekerjaan keinsinyuran dan mengambil keputusan keinsinyuran. Ini bisa dibagilah tiga perspektif ini, tercapai tujuan praktek keinsinyuran. Nah itu ininya, idenya gitu ya. Ini Sabta Dharmanya urutannya yang kuning ya sebenarnya. Jadi saya bolak-balik aja deh gitu. Tapi ini juga bukan saya nyetain.
Ini dari saya ngikutin Pak Urip nih, ya senior di PII itu saya belum kenal tapi dapat ininya, dapat apa namanya, dapat referensi. Nah ini saya kasih inilah, kasih pengalaman zaman muda lah ya. 30 tahun yang lalu, 27 tahun yang lalu ada insinyur muda nih, ngaco. Pengalaman insinyur waktu itu 2,5 tahun kurang, nggak punya STRI, pasti itu belum ada, ya memang belum ada ini STRI, nggak ada standar kompetensi insinyurnya, sertifikat kompetensi insinyur, nggak kenal kode etik, disuruh merancang jalan dump truck 150 ton, 150 ton. 150 ton itu gede waktu itu, karena kita biasa ngelihat truk 6 ton di kota, gitu ya. Verbal dibilang kemiringan jalan jangan lebih dari 10%, lebar harus minimum 3,5 kali lebar dump truck. Tapi ya zaman itu kan kita nggak tahu apa sih, gua tukang ngebut juga nggak pernah apa-apa, nggak pernah kecelakaan nggak pernah mati gitu lah. Kecelakaan truk 150 ton itu kayak gimana kan truk segede itu. Akhirnya keputusan keinsinyuran, rancangan yang kita bikin. Kemiringan jalan 15% di segmen tertentu ya. Aduh ngapain lah lebar-lebar jalannya, 2,5 aja lah, ngabisin alat aja, mendingan alatnya kita pakai untuk produksi, produser pada waktu itu. Eksekusi rancangan, setujuin aja tuh tanpa peer review. Bule-bulenya banyak yang buta huruf tuh di operation zaman itu ya. Kita suruh tanda tangan aja dia, gitu kan. Jalan harus dipakai nih. Itu konstruksi dilaksanakan selesai. Kecelakaan nih truk 1, ya untung nggak ada yang mati ya. Keselamatan pekerja, kerusakan alat nih. Pokoknya rusak lah alatnya ya. Kacau lah kalau diceritain. Sebenarnya kalau kita kaji lagi lebih ulang, kalau kita bikin jalannya terlalu curam, umur produktif alat juga jadi berkurang. Produktivitas tambang menurun tuh, produksi menurun, biaya produksi naik, reputasi perusahaan kalau ada kecelakaan turun. Artinya apa? Kalau terjadi hal-hal ini, tujuan praktek keinsinyuran tidak tercapai. Itu bottom line-nya Bro Boman dan kawan-kawan. Ya. Nah ini kita refleksikan. Udah tahu nih, 30 tahun kemudian kita tahu yang namanya kode etik insinyur. Kita refleksikan semua nih, nggak ada yang benar nih bro. Jadi apa yang keputusan keinsinyuran 30 tahun kurang yang lu nggak ada yang benar. Silang semua nih, nggak perlu saya ini satu-satu, gampang dibaca ya. Misalnya Dharma 2, kompetensi perancangan. Ya waktu itu ngaku aja tuh insinyur muda, bukan insinyur lah, sarjana tambang muda, bahwa dia kompeten. Mana sertifikat siapa yang mengakui sebenarnya kan? Mungkin kompeten, tapi nggak ada yang ngakuin. Jadi salah satu. Nah, kita lihat lagi semua dharma nih. Kita review nih semua dharma. Nggak ada yang ini. Artinya memang setelah kita refleksikan bahwa tujuan praktek insinyuran nggak tercapai. Nah, lesson learn-nya apa? Memang perlu yang namanya sejak awal karir perlu dikuasai dan dimiliki itu prinsip etika dan kode etik. Kalau yang bersangkutan udah tahu prinsip etika dan kode etik, nggak berani dia melanggar. Gitu kan. Terus juga tadi standar kompetensi insinyur, seperti SKI, STR, mungkin nanti STRI ya, SKI surat sertifikat kompetensi insinyur. Standar layanan insinyur, yang biasanya standar layanan insinyur pasti memenuhi persyaratan K3R. Pastilah, nggak ada lah standar insinyur. Anda di metalurgi lebih banyak standarnya daripada orang tambang kan, lebih rapi gitu kan. Pasti semuanya bermuaranya K3L plus atau K5L. Sehingga tadi maaf. Tercapai sehingga tercapai nih kalau kita dari awal itu kita udah tahu. Despite kita mau patuh pada PI, iya apa enggak gitu ya. Apapun pasti kita anggota profesi apapun melakukan pekerjaan keinsinyuran, pasti kita harus patuh pada prinsip etika. Praktis nih, kalau udah patuh pada prinsip etika, itu kita kalau kita nggak kompeten kita nggak bakal mau melakukan. Misalnya gitu ya. Itu salah satu. Banyak yang bisa kita diskusikan di sini. Itu yang ini Bro Moman tadi yang masuk C gimana Bro Moman, saya terusin? Ya, lanjut aja. Ada yang mau ditanya dari teman-teman? Oke.
Saya nanya boleh, Mas? Oh, boleh. Oh, perlu saya keluar dulu nih dari share screen? Nggak usah. Keluar aja lah biar gampang ya. Biar Iya. relax dikit nih kita. Nah, jadi kan itu tadi dibilang kita sesuai dengan kompetensi ya. Salah satu kode etik kita sebagai seorang insinyur. Siap. Nah, gimana kalau saat ini kita bekerja di luar kompetensi kita? Iya, kalau saya nih, saya kemarin juga salah satu tuh. Saya pernah tahun 97 sampai 2004, pekerjaan di tambang nggak ada konsultan. Jadi saya ngelola proyek-proyek di waktu itu namanya Caltech Pacific Indonesia. Sekarang Chevron Pacific Indonesia di Riau. Jadi ada 2 proyek, saya jadi project manager. Saya nggak tahu waktu itu saya sebenarnya nggak melanggar, karena saya project manager ya. Karena ada manajer engineering yang melakukan pekerjaan keinsinyuran, ada manajer construction. Nah, setelah saya review lagi, oh, saya bekerja di luar profesi, tapi saya tidak melakukan pekerjaan keinsinyuran. Sebenarnya saya koordinator aja, karena ada yang tanggung jawab pekerjaan keinsinyuran. Nah, itu. Nah, kalau saya bawa ke pertanyaan Anda, sekarang ini, Bro Boman ya, kalau kita bekerja di Indonesia, nggak punya STRI, bekerja keinsinyuran di Indonesia, sebagai penanggung jawab pekerjaan praktek insinyuran ya, itu kita sudah nggak legal, nggak melanggar. Kalau kita mau kembali ke, tapi kalau kita membantu si penanggung jawab melakukan pekerjaan keinsinyuran, praktek insinyuran, kita nggak apa-apa, karena yang tanggung jawab adalah si penanggung jawabnya tuh bro. Penanggung jawab misalnya manajer engineering pasti harus punya STRI kalau di Indonesia zaman sekarang. Tapi kalau yang namanya engineer kalau dia ada proses engineer yang dia membantu si manajer engineering ya dia belum tentu harus punya. Karena yang approval kan nanti manajer engineering misalnya. Atau kalau di proses kompleks si kawan kita yang membantu ini juga mungkin sudah harus punya sertifikat license to practice ya. Surat tanda registrasi insinyur itu bro. Jadi itu aspek legal begitu bro. Cuma yang nggak legal ini ratusan ribu orang. Jadi ya gimana? Gitu. Itu berarti kita ya tidak bekerja di kompetensi, tapi kita didukung sama orang-orang yang kompeten dan kita sebagai penanggung jawab bisa. Nah kembali tadi saya waktu itu bekerja di proyek pasti disiplin tekniknya adalah mesin TK, kalau proses TK ya biasanya di minyak itu kan, sama pasti ada instrumen. Nah, jadi kalau waktu itu kita nggak tahu nih, jadi saya refleksikan kembali nih. Jadi yang kompetensi itu yang penting dia. Saya adalah penanggung jawab proyek. Gitu. Jadi semua penanggung jawab keinsinyuran di mereka memang liability-nya. Tapi ada apa-apa pasti gua kena juga gitu kalau masyarakat terkena gitu. Jadi kita lihat benteng kita di depan itu dia. Gitu. Dia harus punya STRI. Waktu itu nggak ada ya kalau zaman sekarang. STRI dan lain-lain. Itu mungkin ya. Karena proyek manajer itu bisa juga orang ekonomi kadang-kadang. Non teknik bisa. Non teknik kan banyak itu sekarang ya. Mungkin itu ya jawabannya. Tapi kita tahu lah kalau secara etika bisa kita pertanggungjawabkan. Tapi secara hukum kalau dicari-cari bisa salah juga tuh bro. Nah, ini yang kita harus hati-hati hidup di Republik tercinta ini. Ya, itu yang kita harus hati-hati. Saya kebetulan udah umur pensiun nih bro ya. Jadi udah lewat lah ya. Izin nanya. Kayak gitu. Ya silakan Pak Hanafi. Lewat nih saya nih. Insya Allah udah lewat ya. Nanya bro. Yes. Saya ada 2 pertanyaan sebenarnya. Tapi satu dulu deh. Ada hubungan sih sebenarnya. Pertama kan di luar negeri itu kan ada professional engineer, PM ya. Nah, sementara metalurgi ini kan industrinya kan sebagian yang saya ketahui kan memang dari investasi dari luar. Di mana pekerja karyawan itu juga ada yang dari luar yang ada yang bergelar PM seperti dulu atasan saya gitu ya. Nah, pertanyaan saya bagaimana konektivitas antara IPM lah, minimal IPM mungkin ya, sama PM tadi gitu loh. Misalnya, apakah mereka dari luar itu perlu mengadop IPM kita atau IPU kita, atau orang Indonesia yang di luar yang udah PM, nah itu bagaimana
kalau dia nanti bekerja di Indonesia. Itu satu dulu. Silakan Mas, Dulu ya. jawab dulu aja. Oke, gini, Bro, saya ini kan bukan pengurus PII, tapi anggota PII biasa yang kebetulan ada undang ya. Tapi kebetulan karena ikut PPI ya belajar dikit undang-undang. Jadi itu ada proses penyetaraan. Jadi dia misalnya PIeng di Amerika atau di Australia, dia di-assess, dia melamar dia harus wajib itu dalam waktu 6 bulan atau apa dia harus melapor ke PII. Itu kemudian dia di misi segala macam keperluannya, dia disetarakan. Nah ini baru aja minggu lalu tuh ada bule, dia PIeng dari, saya nggak tahu kalau Queensland apa ya, dia dari Queensland, dia diverifikasi oleh atau di-assess oleh BK Tambang, dia jadi IPU terus. Jadi bule pertama IPU lah katakan. Jadi ada proses penyetaraan, itu ada Bro Hanafi itu. Nah, kalau PIeng dari luar, nah ini saya nggak tahu juga, tapi mungkin sama aja, atau dia harus ngisi FAIP dan lain-lain, melamar anggota PI pasti harus ya. Kemudian dia mengisi administrasi dan dia langsung nanti diproses oleh BK Tambang tuh, kalau setahu saya gitu ya. Memang ada aturannya di Undang-Undang Nomor 11 2014 itu ada aturannya bro, ada aturannya untuk insinyur asing. Kalau IPM Indonesia ke luar negeri gimana? Bisa ada proses sama nggak jadi PM atau ujian lagi? Nah ini yang saya nggak tahu jelas, tapi ada penyetaraan antara, jadi ada dua penyetaraan di situ ya. Ada penyetaraan dengan ASEAN, jadi ada apa namanya mutual ASEAN Engineer, MRE ya. Mutual recognize apa tuh namanya? Ada gitu, sama APEC. Jadi ada Asia Pasifik juga, Bro Hanafi itu. Tadi Bro Hanafi nanya ya. Iya, betul. Ada mutual recognize agreement ya, MRE namanya. Itu setahu saya, bisa aja saya kurang lengkap, namanya juga bukan pengurus ini ya, PI ya Bro ya. Itu. Yang kedua, Mas Bro, case-nya misalnya gini, kita bekerja di pabrik. Kita udah IPM nih, kan kalau udah IPM berarti kan kode etik itu kan udah tahu segala macam. Tapi atasannya belum. Padahal kan atasannya yang seringkali memberikan instruksi, ya kan segala macam. Nah, jika apa peran kita sebagai IPM jika menghadapi ketika atasan ternyata tidak sesuai kode etik? Kita melaporkan. Nah, kalau pun bisa melaporkannya kemana? Gitu kan, atau ada misalnya hierarki proses, harus ditegur dulu kayak safety gitu kan, ada tuh ya, harus diobservasi master dulu baru peringatan dan seterusnya gitu. Nah itu bagaimana Mas Bro? Nah ini pendapat pribadi ya, artinya sekarang ini masa transisi, artinya kelengkapan yang harusnya ada itu banyak yang belum ada. Bahkan yang namanya IPM, IPU aja yang ngelaporin professional development prosesnya itu kan wajib itu. Tiap tahun kita harus ngelaporin itu. Nggak semuanya ngelaporin. Jadi di masa transisi, bahkan STRI itu bisa dilamar tanpa perlu IPP, IPM atau IPU asal sudah berpraktek sebelum 2014. Ada relaksasi sekarang. Nah, kalau terkait pertanyaan tadi, memang belum ada tuh enforcement sekarang. Yang bisa terjadi itu adalah kalau kebetulan kita melakukan pelanggaran, nah masuk Barreskrim ataupun kemudian kejaksaan segala macam, dilihat undang-undang inyuran, orang yang nggak punya sertifikat STRI itu kena lebih tinggi hukumannya, jauh lebih tinggi daripada yang punya. Jadi kalau sekarang kita nggak melanggar, itu kayaknya belum ada proses. Nah, kalau saya sarankan yang terjadi tadi, si bawahan ini mengencourage atasannya untuk melamar, untuk membereskan legalitinya. Karena kalau nggak salah, kan ini kalau nggak salah ya, UPP Undang-Undang keluar 2014. PP itu baru 2019, PP 25. Ya, ada masa relaksasi itu 3 tahun atau berapa tuh. Nah, kemarin kayaknya contoh STRI ini, Bro Boman. Jadi saya kebetulan kan kepala suku lah kalau di CPI gitu ya, CPI Perang. Jadi saya encourage terus nih kawan-kawan nih walaupun bandel untuk ambil STRI.
Tapi ini bandel-bandel semua kompeten person ini kan. Nah, jadi itu dikasih sampai September kemarin sebenarnya. Ternyata banyak juga yang nggak mau melamar, akhirnya diperpanjang juga sampai barusan saya dengar. Ini kebetulan saya lagi ikut loka karya untuk jadi anggota majelis uji kompetensinya BK Tambang nih. Jadi saya disuruh Pak Made ikut. Jadi saya ikut loka karya dua layar nih. Yang satu kan saya lihatnya dari screen aja ya. Nah, jadi menurut berita barusan ini dari LSP-nya PI itu diperpanjang sampai akhir tahun 2021. Nah, jadi kalau kawan-kawan yang ada di sini belum punya STRI, berpraktek insinyuran mulai sebelum tahun Maret 2014, nah silakan untuk melamar STRI dengan skema relaksasi. Namun, waktu sekian tahun lagi Anda memperpanjang, Anda harus waktu perpanjang itu harus nyerahin nunjukin ijazah PPI, program profesi insinyur itu. Nah itu jadi diikat dulu nih di belakang, nanti baru depannya diikat 3 tahun lagi gitu sama PI. Itu kira-kira jawaban saya Bro Hanafi. Encourage, jadi ini sekarang masih masa relaksasi. Saya kebetulan udah rada-rada nganggur. Jadi ikut PPI, ada waktu, pengen jadi mahasiswa lagi, sekolah, ya udah selesai 6 bulan gitu kan. 1 semester, ada duit-duit dikit ya pakai aja lah gitu. Oke, thank you Mas Bro. Itu dulu Mas Hanafi ya. Silakan Mas, dilanjut. Pak Boman. Oh, silakan. Pak Anton. Silakan Pak Anton. Sore, salam kenal. Salam kenal juga Pak. Salam kenal Pak Anton. Andri apa Mas Andri? Mas Andri ya. Sama saya. Udah denger Mas Andri udah lama Mas ini. Mas aja. Ya, sama, yang dulu sama-sama di almarhum Pak Muhim itu kan ya, Pak. Oh, Ini iya. tertarik tadi Mas Andri menyampaikan ada satu statement yang kok saya mungkin kuper kali ya. Tujuan praktek insinyur Indonesia adalah menghasilkan jasa dan barang, mengakomodasi satu saja 5L gitu ya. Iya, kata betul. Saya tertarik itu satukannya yang kemaslahatan. Yes. Iya. Nah, dalam pikiran saya, kalau K3S selama ini kan seolah-olah self-service untuk dirinya ya. Nah, ini menarik nih, karena ada kemaslahatan berarti ada kepedulian terhadap lingkungan. Begitu ya? Gimana pengertiannya? Apa ini mungkin sudah mulai dibakukan gitu sehingga mungkin dalam ya katakanlah textbook atau literatur atau materi ajar yang disampaikan ke mahasiswa bisa di ini ya. Mohon penjelasan Mas Andre. Sebetulnya itu kan definisi dari di Undang-Undang Insinyuran. Ya, jadi itu definisinya. Tapi kalau kita lihat tren sekarang, kan kalau di dunia pertambangan ini udah mulai ESG, environmental, social, dan governance. Jadi contohnya sekarang ini, nanti saya jelasin lebih lanjut, sekarang ini bank-bank itu udah mulai nggak mau ngasih pinjaman ke perusahaan tambang, batu bara. Jadi tren, memang sebagian mungkin kita masih di paradigma textbook. Tapi tren di mana-mana ngarah ke ESG karena orang kapitalis nih ya, kapitalis ini udah ngerasa juga dia nggak mungkin sustain perusahaannya kalau dia nggak mempertimbangkan ESG. Nah, jadi tadi K3, jadi gampangnya gini lah, perusahaan itu kalau nggak memperhatikan masyarakat, perusahaan tambang lah, kalau kita kan orang tambang metalurgi nih, nah itu lama-lama di demo juga nggak jalan prakteknya. Tapi walaupun sekarang ini kan masih belum sampai 100% ke situ ya. Tapi kan tren ke situ ya, ada proper, ada macam-macam. Nah, jadi ada 2 hal. Yang namanya peraturan mulai ketat, tapi orang udah mulai sadar juga nih. Kalau dia tidak voluntary juga jalan nih. Nampaknya begitu nih Bro Anton sama Bro. Ya, artinya tren ya. Satu keniscayaan Pak ya, satu keniscayaan bahwa masalah-masalah seperti itu dengan perkembangan informasi dan teknologi mesti harus diperhatikan karena terkait dengan tadi masalah. Oke Pak Andre, Mas Andre, matur. Oke, terima kasih Pak Anton, makasih Mas Andre. Silakan dilanjut. Langsung ya Bro ya, lanjut lagi ya. Oke. Ya. Oke, saya lihat dulu nih, ini mesti keluar. Oke. Masih ada slide-nya kan?
Masih. Ini mesti di turn out dulu, kayak slide-nya baru slide-nya yang di apa namanya, yang slideshow mesti di apa dulu, dimatiin dulu. Ya. Slideshow baru, kalau enggak macet kayak tadi. Oke, kita masuk ke profesionalisme insinyur Indonesia lah langsung ya. Nah, ini kalau apa ya? Sorry, saya minum sebentar ya. Kalau presentasi ini kan saya ini kan kelas-kelas PowerPoint aja nih, belum yang nulis-nulis artikel itu ya. Jadi saya biasanya nyari-nyari dulu nih, nyari point start-nya dari kamus-kamus nih. Oke. Merriam-Webster ya. Apa sih profesionalisme? Ini nanti tolong dilihat juga apanya warna-warna ya. Perilaku, tujuan ataupun standar. Bahasa Indonesia baguan mutu ya. Yang merupakan ciri atau tanda suatu profesi tertentu atau ciri dari seorang profesional. Nah, saya langsung aja masuk ke profesionalisme insinyur Indonesia. Jadi bagi saya, seorang insinyur Indonesia itu, profesionalismenya itu direfleksikan, dia punya atribut apa enggak gitu. Atributnya ada apa enggak, lengkap enggak atributnya. Ini tuntutan undang-undang yang kemudian bisa kita refleksikan juga tuntutan pasar. Gitu kan? Pertama, pasti dia mesti punya pengetahuan. Kalau insinyur pasti disiplin teknik dan bidang. Tadi tekniknya mungkin pertambangan atau metalurgi, bidangnya bisa ngajar, bisa konsultan, bisa juga langsung operasional tambang dan lain-lain. Dia juga bagi saya dia harus punya engineering method yang dia pegang. Kalau saya mine planning. Nah, kalau kita mau lebih jauh lagi belajar tentang ini tapi mesti not American engineer yang menerbitin. Engineering body of knowledge. Nah, silakan perdalam nih kawan-kawan muda nih. Kemudian mau nggak mau nanti harus lulusan PPI, baru bisa pakai gelar insinyur dan bekerja di bidang keinsinyuran. Kemudian mau nggak mau harus jadi anggota PII, seperti akuntan itu harus jadi anggota Ikatan Akuntan Indonesia, dokter harus jadi anggota IDI, kan? Ini merefleksikan kode etik insinyur, kepatuhan terhadap kode etik insinyur. Nah, kemudian dia harus punya sertifikasi SKI ya, IPP, IPM, IPU. Kemudian dia juga sebenarnya harus menguasai standar layanan insinyur. Nah, kalau dia nggak punya SKI ini, dia nggak bisa punya license of practice STRI. Nah, kalau dia nggak sebelum lulus PPI dia nggak boleh ikut IPP. Ini kita dikurung di situ dan semua. Artinya setuju nggak setuju, undang-undang insinyuran udah mengurung kita kayak gitu, seperti dokter dikurung sama undang-undang kedokteran, akuntan dikurung sama undang-undang akuntansi. Dan juga untuk supaya STRI-nya bisa jalan, bisa perpanjang, IPP ini kan 5 tahun berlaku ya sama STRI ini. Harus membuktikan dia mengakhirkan kompetensi. Semua inilah adalah atribut yang akhirnya harus dimiliki oleh seorang insinyur profesional, insinyur Indonesia lah, mencerminkan profesionalisme. Gampangnya gitulah, bro. Nah, ini sertifikat standar yang kalau ini ya, kalau teknik pertambangan misalnya gini. Sorry, yang lain ini saya belum hapus dari yang kemarin ya. Bisa teknik lain juga ya. Kemudian standar layanan insinyur, kalau di BK tambang ini belum ditetapkan. Saya tanya Pak Gede, wah masih jauh tuh katanya. Tapi sebenarnya kita punya SNI, kita punya kode KCMI. Nah ini sekarang ini orang pakai CPI, dia bekerja sebelum 2014, dia bisa ngelamar STRI sekarang. Udah diakui oleh PMI ini, sertifikat Competent Person Indonesia. Pasti metalurgi teman-teman punya sertifikat lah yang lain ya. Nah, ini semuanya akhirnya. Saya selalu setelah refleksi lagi, bayang 30 tahun berikut PPI, udah pengalaman di luar 30 tahun lebih, pengalaman kerja, udah pensiun, baru ikut PPI. Akhirnya nggak ada kerjaan lain, ya saya belajar agak dalam lah di situ ya. Tadi ya, supaya dapat terwujud, kita kontennya harus semua nih memiliki nih, sekarang nih, sekarang dan ke depan. Artinya ke depan lah, mungkin ke depan lah yang lebih ini. Oh sekarang kawan-kawan pasti udah banyak yang kompeten sebenarnya. Walaupun belum IPP, IPU atau IPM misalnya. Nah ini
sama aja sebetulnya, silakan dilihat aja nanti. Nah ini ya grade-nya nanti mulai dari kita lulus ST, kita ambil PPI dengan persyaratannya udah pengalaman 2 tahun atau kok recognize itu berapalah, ada semua persyaratannya. Daftar udah tutup nih kalau di beberapa tempat. Nah, kita dapat IPP, setelah punya PPI kita melamar IPP masing-masing punya STRI, kita berpraktek lagi, kemudian cukup poin kita IPM, poin ini kan ada poin-poin nih, IPM tentu ganti STRI dan seterusnya. Nah sampai nanti kalau kita udah lewat dari dunia ya selesai lah ya, tinggal jadi teman aja bentar. Nah ini saya copy dari PI, Anda bisa belajar aja. Ini model yang kiri ini bakuan kompetensi insur profesional di PI. Jadi ada macam-macam. Ini saya lagi ikut karyanya untuk jadi asesor nih, untuk ini nih baru disuruh Pak Made misalnya. Ada macam-macam. Nah, terus tadi menyambung pertanyaan dari Bro Hanafi, kalau kita sudah IPM minimal kita bisa ngelamar insinyur ASEAN atau APEC itu. ASEAN Certified Professional Engineer Registered ya. Gitu. Ya saya sih udah nggak perlu lagi lah, udah nggak keluar dari Indonesia lah kita ya, karena ngajar-ngajar ya sekarang. Ini juga Anda bisa baca sendiri, ini panjang lebar kalau diceritain. Nah ini yang namanya kualifikasi insinyur di Indonesia nggak lepas dari KKNI. Perpres 8 nomor tahun 2012, kalau IPM itu nanti adanya di 8, IPU itu di 9 kira-kira. Sama ya kalau kalau doktor itu 9, Pak Hanafi 9 nih, Bro Hanafi ini. Kalau master 8, kalau saya belum 8 juga nih, saya IPM 8, tapi kalau masternya MBA nggak boleh 8 di keinsinyuran ya. Insinyur dan IPP di 7 ya. Kalau kita lulus ST itu 6 gitu, dan seterusnya. Ini Anda bisa lihat sendiri. Nah ini juga untuk yang kawan-kawan muda, silakan. Menurut saya sih yang namanya engineering journey itu perlu kita rencanain. Kalau saya udah nggak bisa rencanain, saya udah di ujung sini nih sekarang ya, nggak tahu nih kapan melangkah batas ini ya. Jadi memang mesti direncanain apa engineering method kita. Ya itu. Jadi sebenarnya kalau saya lihat, kalau kita punya engineering method sendiri, kebanggaan juga tuh kita. Bukan untuk sombong-sombong ya. Bahwa kita fokus di satu engineering method. Metalurgi apa, mungkin Anda lebih tahu lah itu. Kalau saya kebetulan dari lulus kuliah, masuk KPC, belum ada main planner lain, KPC buka, saya suruh jadi main planner. Orang Indonesia yang pertama-tama jadi main planner kan. Ya terus tuh, jadi konsultan dan lain-lain ya, main planner, tambah pinter gitu lah. Kalau dulu sedang aja nggak tahu macam apa, nggak tahu dalam, nggak tahu ekonominya segala macam ya, belajar terus sekian tahun ya akhirnya berkembang gitu. Ini ada time frame-nya juga di bawah. Nah ini saya refleksikan lah, kalau mungkin untuk apa-apa ini ya, insinyur tua ini kayak saya ini belum boleh pakai gelar insinyur. Kalau April nanti wisuda baru boleh pakai gelar insinyur ya. Saya mulai di perusahaan tambang, perencanaan produksi ya. Kalau mau dibilang disiplin teknik pertambangan, engineering methodnya main planning, kemudian saya ke Vietnam 5 tahun kurang 3 bulan, saya pindah ke Vietnam, buka tambangan transit, nah, mimpin lah, leading team lah di sini ya. Kemudian juga 2 tahun ya masih main planning itunya, persiapan tambang ya. Kemudian saya mulai bekerja individu, konsultan, kemudian masuk di sini pekerjaan kurang di tambang, saya di proyek nih di PT Timah, pabrik sawit segala macam ya. Kemudian lepas dari PT Timah itu 2000-2004 di Caltex. Ini yang tadi Bro Boman di luar disiplin teknik yang saya kuasain kan ya. Di luar ini, tapi ada engineering manager, tapi saya harus belajar standar ASME. Kalau nagi-nagi itu kita harus tahu juga kan standar American Society of Mechanical Engineer. Waduh sampai bular-bular tuh mata bro. Kontrak saya lah kalau kontrak ya. Sehingga saya belajar, saya khusus project management lagi, ambil sertifikasi gitu-gitu lah ya kira-kira. Oke, kemudian buka tambang super cycle, mulai komoditi super cycle, harga naik. Wah ini banyak kerjaan nih.
sampai 2018. Setelah itu saya nggak banyak kerjaan konsultan. Kemudian saya juga ngajar di mana Trisakti. Saya ikut terlibat di pembuatan sistem kompetensi nasional untuk pertambangan dan geologi yang jadi Permen SDM nomor 6 tahun 2007. Nah, ini saya mulai 2005-2006 lah ya. Kemudian saya mulai belajar manajemen risiko ya setelah itu ya. Jadi komite audit lah itu di perusahaan tambang. Nah ini standar kejujuran nih. Nah di sini kosong saya nih, berpuluh-puluh tahun nih kosong. Saya mulai dari IPP 2009 nggak peduli juga karena disuruh. Saya ikut ambil IPP 2 orang waktu itu di teknik pertambangan. Saya mulai CPI, mulai tahu kode etik perhapi, IPM, suruh ngambil juga, Pak Made telepon saya, ambil tuh IPM, IPP melulu gitu kan, nah, udah saya ambil. Tapi saya belum peduli itu apa namanya kode etik, kode itu baru ada IPM ya dapat STRI ya. Nah baru umur 57 saya ikut PPI, bayangin tuh, baru kode etik penting tuh, walaupun kita dulu kan niat baik aja, bayangin tuh, umur segini baru merasa kode etik itu penting gitu kan. Nah, ini yang saya gap nih. Makanya saya udah banyak bekerja individu, gap di sini ya kalau IPU saya ngalah gitu, ngelamar IPU ya. Karena di IPM udah cukup lah gitu misalnya. Ini yang penting kawan-kawan yang muda. Saya miss di sini karena ilmiah sama penelitian. 0 saya. 0 di sini. Nah, pertanyaannya apa Anda harus kayak saya nih? Yang muda nih terutama ya. Yang muda ya janganlah Anda dari sinilah mulai kenal standar keinsinyuran. Banyak. Jadi kualitas intelektual kita kalau kita punya pengakuan resmi itu lebih bagus daripada kalau saya ini kan siapa lah berani bilang gua nggak kompeten misalnya. Berarti sombong dikit kan. Tapi sebenarnya secara intelektual enggak gitu. Karena nggak ada apa ya, salah satu intelektualitas itu parameternya pengakuan resmi. Gitu. Nulislah kalau mau intelektual kan, kalau gue anak gua nulis males, PowerPoint udah cukup. Nah, saya udah telat, udah nggak ini lagi kan. Nah, anda yang muda nih merapikan atribut intelektualitasnya, bahasa gampangnya gitu ya bro ya. Ada Feby juga tuh, saya lihat Feby, kawan saya dari Timah tadi ya, Feby 2006 tuh ya. Ini saya nggak panjang-panjang lebar cerita, Anda lihat aja sendiri. Ini lingkup kerja, ini ada SKKNI 2222. Cuma ya, ini ya kita di Indonesia ini saya nggak ngeluh lah. SKKNI ini 30 halaman pertamanya, 30 halaman ya, itu isinya daftar nama orang. Bayangin tuh. Ya, betul. Apa yang nggak puyeng nanti bacanya tuh. 30, aduh, gua nggak tahu tuh. Semua orang ada di situ, cuma saya aja nggak ada di situ. Gua kenal banyak di situ. Jadi ya itulah. Dan nggak lengkap. Bahwa yang namanya insinyur pertambangan itu kan yang ngajar juga, asesor dan lain-lain itu harus ada di situ. Nah ini ya sebenarnya juga kalau kita lihat insinyur tambang ini kan yang banyak bekerja insinyur tambang metalurgi ya di ini kalau Pak Hanafi pasti Jawanya nih value chain-nya Porter kan, Profesor Porter tuh, profesor kita tuh Bro Hanafi Harvard kan, itu dia kemudian oleh Johan Kamus diadaptasi ke tambang, misalnya value chain-nya Porter. Nah ini Anda bisa lihat lah semuanya ada di SKKNI. Saya nggak bilang dia jelek ya, cuma bacanya mate buler tuh berapa halaman tuh, 90 atau berapa tuh semua ada di situ, kecuali yang tadi saya sebutin. Ini semua ada jenjangnya, nggak bisa baca ya. Saya juga nggak baca habis lah, saya cuma copy paste saja untuk supaya ini biasanya saya bawain ke mahasiswa juga nih kayak gini untuk meningkatkan awareness mahasiswa tentang etika profesi lah terutama ya. Jadi saya biar mereka bisa baca gitu. Nah, oke. Ini apa kita mau itu jelas bener sebenarnya Bro Moman mungkin. Ya, ada yang mau ditanya nggak? Yang bagian C, mungkin dari peserta ada yang mau menanyakan masalah STRI, kompetensi insinyur, dan lain-lain. Kayak saya gampang dipahami lah itu Bro.
Gampang banget bro, memahami bro. Cuma tinggal setuju apa enggak gitu kan. Kalau saya bilang, saya juga ada yang nggak setuju, cuma itu udah benar. Itu udah undang-undang bicara itu ya, udah undang-undang bicara ya. Iya, sebenarnya ada sanksi itu bro, sanksinya keras. Memang kalau kita nggak, misalnya kita nggak terperangkap sama masalah, nggak apa-apa. Aman, ya kan? Tapi begitu kita terperangkap masalah, matilah kita kan, gitu kan. Ini sebenarnya gitu, itulah Indonesia bro. Banyak yang berpikir Mas, kan sekarang apa sih keuntungannya STRI, apa sih keuntungannya insinyur profesional buat kerja dia? Iya. Karena sama aja bayarannya, sama aja ininya, sama aja pengakuannya di tempat kerja ya. Nggak setiap tempat kerja sekarang mensyaratkan profesional insinyur. Iya. Mana kira-kira pendapat seperti itu? Iya. STRI, kita punya STRI sama yang tidak punya STRI, bedanya apa? Sama aja ya sebenarnya. Iya, sama aja. Kalau perusahaan nggak mensyaratkan kan? Nah, gimana itu? Apakah kita membiarkan saja? Kalau saya sih gini, terpulang kepada kita. Bagaimana? Zaman sekarang semuanya everything is risk based ya. Ya. Bagaimana kita melihat ke depan tuh, apalagi zaman VUCA ya. VUCA ini kan risiko semua. Kalau saya sih makin tua makin nggak nekat nih bro. Jadi kenapa saya punya STRI? Saya mau melindungi diri saya sendiri ini lebih tinggi nih protectionnya bro. Insurance saya harus lebih besar. Itu bottom line-nya. Walaupun ya kami berdoa kencang juga, jangan terperangkap masalah gitu. Tapi saya karena saya kebetulan berapa tahun ini kan mengawasi manajemen risiko di perusahaan tambang, energi dan lain-lain yang terlibat udah sejak 2007 lah katakan ya. Jadi anggota komite audit. Ya itu saya masih melihat direksi ini selalu dihadapi oleh risiko, direksi dan manajemen. Wah ini saya yang takut bukan direksinya, saya yang takut. Nah, ini ke bawah, ini gua ambil di STRI, gitulah kira-kira berhubungan. Gitu. Oke, siap. Silakan Mas, dilanjut. Oke. Nah ini Anda, Anda ini golden years nih, metallurgis. Ini ini data Januari ya. Di Jet Minerba saya ikut Lin Che-wei bikin tentang nikel. Ada yang dari SDM 53 smelter. Nggak tahu nih ya progres gimana. Saya bayangin tahun 88 saya lulus. Saya lulus dari tambang umum dan punya teman-teman metalurgi. Saya tanya nih teman-teman angkatan saya, lu kerja di mana? Mereka kemana? Krakatau Steel, KS. Semuanya Krakatau Steel. Begitu angkatan saya aja 5 kalau nggak salah pernah di Krakatau Steel. Sekarang masih Joko Mulyono, Ahmad Sobandi, Mustaqim itu di Krakatau Steel 3, Indra udah keluar, nggak tahu tuh ada satu lagi siapa pernah di situ ya, lupa saya. Saya tanya berapa jumlah orang metalurgi di Krakatau Steel? Wah 100 atau berapa? Wah berarti lowongan susah kan ada 53 smelter. Belum yang lain-lain ya, processing plant dan yang lain. Belum yang batu bara ya. Ini golden years untuk Anda. Jadi peluang besar. Dan Anda harus, ya kalau bahasa gampangnya kita menguasai Indonesia, harus menguasai ya, gampangnya gitu ya. Kalau dalam ini Anda bisa belajar detail ya, ada nikel, bauxite dan lain-lain. Nah ini juga lanjutannya. Biji nikel, ini contoh nikel aja, kelas 2, terus prosesnya gini, kelas 1 yang terkenal sekarang kan. First class, prekursor. Ini Anda semua nih, katoda, ini kan bagian Anda nih, katoda, baterai juga pelajaran dikit. Ada lagi recycle-nya nih, bagian Anda nih recycle nih kan, circular economy kan, itu. Further, apalagi nih further prospeknya nih. Jadi dari tadi smelter ataupun alumina plant, ya, kemudian ke inalum jadi ingot atau apa, ada lanjutannya nih semua. Ada HPAL kan, tambah hebatnya HPAL sekarang kan. Nah, ini Anda nih semua, zaman Anda nih. Nah, cukup nggak Anda eksis gitu kan, metalurgis Indonesia sebenarnya. Ini peluang daripada dulu udah mulai mikir nanti masuk KS bersaingnya teman sendiri kan, kalau zaman dulu kan itu peluang terbuka lebar. Kemudian ini peluang terbuka lebar, kebutuhan masih meningkat, itu jumlah smelter bakal naik lagi.
Apalagi kita nggak ekspor nikel sekarang. Kita pemegang cadangan nikel paling banyak. Semua ke sini sekarang. Ya saya tahu-tahu dikit lah, kebetulan pengembangan di Halmahera, di Morowali dan lain-lain ya akan nambah terus. Yang dari China di shifting ke Indonesia ya. Dan baterai akan meningkat nanti di tahun 2040 ini ya, everything is baterai. Yang jadi kembali ke pertanyaan kawan kita tadi, Pak Anton, itu ya sekarang kalau orang bikin baterai buat mengurangi karbon, terus nambangnya masih pakai truknya pakai solar lah, nambangnya lingkungan nggak beres, what is the point bikin baterai kan ya nggak betul kan? PT Timah nih ada Feby nih kawan saya di PT Timah dan bukan PT Timah aja, industri Timah. Orang bilang Elon Musk ya mau memperlihatkan PT Timah dan lain-lain. Kalau Elon Musk datang ke Indonesia melihat cara nambang di sana, sedangkan baterai itu green, ke depannya green itu gimana kita gitu kan? That's produksi ferronickel di RKIF, kita pakai power plant batu bara yang asapnya kemana-mana. Nanti atau HPL-nya kalau Vale bikin nggak apa-apa lah, ada pakai hydro ya. Tapi kalau kita pakai baterai, pakai coal power plant yang asapnya kemana-mana kelihatan, bikin baterai untuk electric vehicle itu kan kontradiksi banget tuh ya. Itu kira-kira. Nah ini juga nikel, butuh nikel naik untuk industri EV, berarti apa? Di Indonesia harus tambah banyak pabrik baterai sebetulnya, dan recycle-nya tadi ya. Kalau recycle-nya juga kayak recycle sampah di Pulau Jepang ya nggak bisa juga kan ya, untuk menuju the green world ini kan. Nah, sorry, ini yang saya ini more manufacturing plants harus ada di Indonesia than yours. Kalau saya enggak lah, orang mana bisa nih evaluator cadangan kerja di pabrik metalurgi gitu kan? It's yours, your golden years. Nah ini batu bara walaupun anak saya juga nggak yakin gitu ya terus terang ya. Tapi kan ini kan kalau batu bara ini kan gampangnya gini. Si dari IEEFA bilang kemahalan proses bikin shale gas di DMI di Bukit Asam. Ya kita kan nggak cuma belajar menganalisis keekonomian dari financial performance, financialnya si pabrik, tapi ekonomiknya juga dong. Nanti ada multiplier effect dan lain-lain. Nah kita lihat jangan cuma IRR-nya pabrik kan ya. Itu yang mungkin kita mesti lebih jauh ke sana nih. Abdul Hanafi sama MBA ini emang kadang mikirnya karena belajar ekonomi makro ya gitu ya. Jadi ya apa nih benefit untuk Indonesia walaupun pas-pasan IRR, internal rate of return-nya pas-pasan, NPV-nya 0, tapi kalau economic effect-nya bagus ya kita bikin lah kan di kita sana kan. Ya, itu yang perlu dikaji ya. Orang Indonesia ini kan maunya kajinya strategis. Dia nggak mau nyari devil-nya. Padahal the devil is in the details kan kata orang kan. Nah itu perlu kajian. Kajiannya itu ya the details-nya udah di kajian gitu. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi your time terbukti. Maksudnya apa yang saya sampaikan sebelumnya itu menunjukkan bahwa your time, your golden years ini. Jadi APMI berdiri ini. Saya tadi ke Bro Boman, it's the right time lah. Kita jangan ngomong lah telat pokoknya now the right times dan nggak gampang gitu kan. Kawan-kawan ada yang mau mengexercise kayak tadi kan gampang aja tuh. Itu secondary information semua lah. Saya kebetulan karena ya banyak kerjaan nggak banyak nih ya, maksudnya udah nggak punya energi banyak ya ikut-ikutnya webinar aja Bro Woman nih. Sekolah kerjanya gitu kan. Silakan dari peserta mungkin ada yang mau ditanyakan ke Mas Andre. Ada yang mau bertanya langsung dari peserta?
Oke, kita lanjut dulu aja, Mas. Lanjut ya, Bro Boban ya. Ya. Oke. Nah, oke. Kita bicara professional association nih sekarang. Saya ini bukan membanggakan ya. Saya aktif di Perhapi itu benar-benar jadi pengurus sejak 95. Berapa tahun? 25 tahun. 15 berarti ya. Ditanya, apa sih value yang saya create? Nggak bingung juga gue jawab. Ya, bagus. Ada lah value kecil-kecil gue create ya. Saya create. Tapi juga saya aktif di Perhapi itu lumayan memberikan benefit juga untuk pribadi. Jadi, tapi kalau dibilang apa value yang gedenya merubah Indonesia sih enggak ya. Tapi sedikit-sedikit kontribusi ada. Nah, artinya saya juga bisa bercerita apa nih gap-gapnya sebenarnya gitu kan. Kalau kita mau diskusi tentang organisasi profesi. Gitu. Saya kebetulan pernah jadi kepala sekretariat di Perhapi 95 sampai 97, bendahara 98 2000, berantem sama ketuanya, saya di reshuffle 2000-an, saya kembali 2006. 2006 saya kembali itu saya fokusnya main planning, terus kompeten person ya, sampai saya nggak aktif lagi April 2019 kemarin. Artinya saya ngelihat semua apa. Artinya bukan salah orang juga, bukan salah orang ya. Bisa juga kita manusia banyak keterbatasan. Nah, kalau kita bilang professional association, ini Wikipedia lah ya gampangnya ya, untuk memajukan profesi tertentu. Nah, kalau Perhapi memang enggak semata-mata ahli teknik pertambangan ya, banyak ya. Itu juga belum nggak fokus artinya di situ. Tapi kalau kita bilang APMI, mungkin banyaknya ini ya bro ya, fokusnya metalurgis ya mungkin ya. Ya. Iya, betul Mas. Lebih fokus gitu ya, atau kita bilang sipil asosiasi sipil aja dia gitu. Ya. Interest, dia juga memajukan interest dari individu yang bergabung di profesi itu. Ya di asosiasi inilah. Tapi yang nggak bergabung juga kebagian biasanya. Dan public interest. Ini yang kita bilang pekerjaan keinsinyuran nggak pernah pekerjaan keinsinyuran semuanya yang merubah dunia. Mulai dari zaman batu, orang bikin kapak batu, ngetajemin itu udah insinyur zaman dulu dia, hitungannya. Bikin batu ditajamin bisa motong. Belum kemudian setelah itu para metalurgis nih yang bikin perkara nih. Pertama bikin campur-campuran logam untuk alat bantu orang hidup, lama-lama jadi perang kan itu. Nah, ini bercanda aja berhubungan. Nah, ini metalurgis tuh. Orang yang bisa bikin pedang Damaskus itu mestinya metalurgis jago itu bro. Nggak mungkin kalau nggak gitu, walaupun mungkin catatannya nggak ada gitu kan, di otak aja zaman dulu kan. Nah kemudian revolusi industri pertama yang akhirnya membuat sekarang ini kita nanggung akibatnya, bahwa kita menakutkan suhu bumi naik 2 derajat Celcius dari itu ya, dari zaman revolusi industri pertama dimulai kan dulu. Nah, itu. IoT itu sekarang karena pekerjaan keinsinyuran. Nah ini berkaitlah dengan tujuan praktek ini ada insinyur Indonesia ya. Ini ya berkaitan sebenarnya kalau kita bilang ada public interest dan ini semua. Nah kemudian kita lihat pertanyaan Pak Anton nih tadi. Nah akhirnya kita mesti kembali, ini saya kebetulan agak sering baca beliau nih, John Elkington, ekonomis. Dia dulu menyatakan perusahaan itu jangan cari profit aja, jangan bottom line-nya aja. Jadi kalau orang keuangan bilang profit itu kan bottom line di profit and loss statement ya. Tapi juga harus memperhatikan bottom line-nya people dan planet. Melindungi bumi dan orangnya, melindungi bumi jangan mengambil jatah masa depan. Makanya sekarang si Elkington ngeluarin lagi Green Swans. Jadi perusahaan itu jangan jadi Black Swan, tapi harus Oke, terputus Pak. Terputus Mas. Wah, terputus ya. Iya Pak. Andre, habis baterai begini. Silakan mungkin sambil menunggu Pak Andre gabung lagi dari teman-teman peserta webinar, ada yang mau ditanyakan.
Mungkin sedikit Mas Bo itu sambil menunggu. Saya tadi barusan ngechat teman-teman yang mau topik webinar berikutnya itu boleh di-chat di situ aja dulu. Apa saja yang diinginkan. Kedua untuk sertifikat sama materi nanti hubungi Mas Fikri ya, atau di situ namanya APMI Indonesia Host ya. Jadi silakan aja nanti di chat untuk disampaikan ke beliau. Itu aja Mas. Oke, makasih Pak Napi. Sekalian mungkin kita umumkan ini buat seri berikut ya di minggu depan sambil menunggu Pak Andre gabung lagi di minggu depan. Slideshow. Kelihatan dah? Kelihatan ya? Belum slideshow. Belum slideshow. Dah. Jadi minggu depan topiknya adalah Future of Work, is your skill still relevant enough? Hari Kamis 11 Februari 2021 dengan narasumber Pak Miftahudin Amin SSI MM, EVP dan CAO PT Paragon Technology and Innovation. Moderator Erika Silva, Wakil Sekjen kedua, Profesi Strategis APMI. Registrasi free, bisa gabung dengan mengisi form di https://webinar APMI 2. Mungkin itu buat pengumuman sementara sambil menunggu Pak Andre gabung lagi. Atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pak Jul? Sedikit Pak Boman. Ya. Ya. Ini ada yang bertanya juga ke saya pribadi mengenai menjadi anggota APMI ini bagaimana? Ada prosedurnya atau ada apa yang bisa diumumkan? Siap. Terima kasih. Terima kasih Pak Jul mengingatkan. Ada linknya teman-teman? Mbak Feby? Ada Pak, nanti saya share di chat aja ya. Ada di sini nggak? Coba di-share. Boleh, kalau bisa di-share di chat juga boleh ya. Silakan di-share, nanti saya lihat dulu ya. Nah ini Pak Andre udah masuk sambil menunggu nanti di chat. Nah APMI ini juga mau open recruitment untuk pengurus, nanti juga akan kita share linknya. Oke Pak Andre sudah gabung kembali. Sorry. Tadi pindah ke data dulu deh, mati. First Media bro, biasa. Oke, wah ini nyebut merek ini. First Media kita. Nanti rekamannya dibuat gitu ya. Kedengeran. Silakan Pak Andre, dilanjut. Oke, saya share lagi ya. Ya itu potong sebentar di ruang chat. Mbak Feby sudah mengirimkan link untuk menjadi anggota APMI. Silakan diisi formnya, nanti akan dikoordinasikan oleh pengurus APMI. Oke, Pak Andre, silakan dilanjut. Siap, saya masuk lagi. Jadi saya sudah bingung. Masih tolong di ini. Belum di host ya. Tolong. Host ya. Oke, sebentar Pak. Siap. Tadi. Bukan karena kuota kan ya? Ini memang yang ini fix line fix line ini, jadi harus pindah ke handphone sekarang. Ngambil dari handphone ininya. Sip. Handphonenya sudah? Udah, oke. Ini udah nggak banyak lagi sih sebenarnya. Satu topik lagi ya. Peran organisasi profesi. Tapi kita coba diskus sama-sama lah nih ya. Oke, silakan. Banyak tantangan ini ya. Ini yang expected, belum tentu harus kita penuhin ya. Buat expected. Ya. Saya pikir kita udah tahu lah ini isinya normatif lah ya. Saya mungkin skip aja yang ini, silakan aja kawan-kawan yang berminat nanti dibaca. Nah, ini juga satu share ini saya mau menunjukkan aja. Nah, memang kita bekerjanya di keinsinyuran ya. Kompetensi keinsinyuran yang kita tuju. Tapi ternyata asosiasi itu juga harus berada di ranah regulasi juga nih. Mempengaruhi regulasi nih. Sepemahaman saya sekarang ini. Walaupun dia teknik, tapi kayak elektro dan lain, dia harus mempengaruhi regulasi juga. Supaya memuluskan industrinya gitu, kira-kira gampangnya gitu. Jadi ya nggak bisa lepaslah kita dari keterlibatan dalam sebagai pressure group ya artinya dalam kata tanda kutip positif untuk mempengaruhi regulasi.
Gitu. Nah ini sekarang, where we are, kita ini di mana sekarang kalau lihat organisasi. Saya ambil contoh lah, PII mungkin sebelum 2014 udah mulai mau turun nih dia. Kemudian diinjek sama undang-undang, sehingga dia naik lagi. Gitu. Udah mature, udah lama di PII kan. Dulu kan kalau Abu Rizal Bakri, PII ini paguyuban di kelasnya. Ditransformasi menjadi organisasi profesi akhirnya kan. Gitu. Iya. Itu salah satu ya, tinggal kita ukur-ukur. Bahwa memang kita baru nih, tapi dengan pengalaman kawan-kawan, mungkin kita sebenarnya time frame-nya ini nggak panjang gitu untuk curam lah, kurva S-nya curam lah. Mungkin ya, Anda lebih tahu dari sana. Nah, ini halaman terakhir kan belum kurva dari terakhir. Nah, pengalaman saya di organisasi profesi di Indonesia ini, pertama tuh kita mesti punya firm yang komitmen yang firm. Board, pengurus, dan member. Nah, contohnya gini lah, ada organisasi profesi, nyelenggara anggota ribuan, nyelenggarain misalnya kongres rapat luar biasa, pesan tempat untuk 200 orang yang datang 20. Nah, itu udah komitmen deh. Organisasi profesi, anggotanya pengurus sampai 100, tapi yang munculnya 3 orang aja kelihatan berat itu. Nah, ini kita nggak nyalain, tapi banyak kejadian di Indonesia. Dengan komitmen nggak berat dan komitmennya nggak firm, nah kita bisa bayangin kualitas organisasi akan jadi gimana. Kaderisasi, sustainability of organization ya. Nah, misalnya ada organisasi dari zaman pengurusnya tuh atau yang aktif dari sebelum umur 30 dia sampai dia udah berubah. Udah berubah ini masih dia pengurus gitu. Nah, itu tanda-tanda juga bahwa sustainability-nya kurang. Benchmarking ini banyak yang APMI yang baru lahir bisa benchmarking ke berbagai ini. Apa nih gap-nya apa? Keunggulannya apa? Nah, menurut saya juga yang namanya organisasi profesi itu harus punya direction-nya clear, realistik, apa yang dengan resource yang ada, dan fokus sama prioritas. Nah, tentu saja harus good governance harus bagus nih. Nah, zaman sekarang nih, kalau Bro Hanafi ini mainan dia nih. Startup itu kan lean approach. Nggak usah kerja rame-rame, banyak-banyak, tapi ada hasil gitu kan. Dan customer oriented, stakeholder oriented lah. Bikin program, dicek stakeholdernya karena nggak kan lean approach kayak gitu, inovatif terus. Decentralization juga sangat penting. Kalau organisasi kayak kita ini kan smelter lah, tambang itu ada di mana-mana. Nah kalau di sananya nggak di daerah-daerahnya nggak aktif, ya nggak tercapai lah tujuan kita untuk membesarkan organisasi. Mereka harus aktif juga, mereka harus otonomi sendiri kayak gitu. Untuk keperluan maksudnya meningkatkan kompetensi mereka juga yang di sana kan. Tadi kan organisasi profesi diharapkan juga meningkatkan kompetensi. Stakeholder engagement-nya nih, engagement gimana nih stakeholders? Kalau zaman sekarang kan stakeholders itu sebenarnya customer kalau di bisnis. Nah, ini juga di PII yang lagi dibicarain nih, yang belum selesai adalah HKK, Himpunan Keahlian Keinsinyuran. Ada BK ya, BK itu yang ngurus macam. HKK ini, ya kita bisa milih. Apakah kita mau di HKK nggak nih? Misalnya APMI, apa itu bisa di HKK. Dan di HKK ini juga dia akan melakukan, kalau saya ikutin tadi, dia akan melakukan assessment untuk IPP dan lain itu diarahkan ke situ. Karena demikian banyaknya ST yang harus di IPP kan, IPU kan atau di IPM kan gitu. Nggak kuat nih kalau cuma ini doang ya, cuma BK doang. BK ada 23 sekarang. Nah, BK metalurgi juga baru kan? BK baru. Masih baru bergerak. Nah, HKK ini juga lagi diselesaikan. HKK ini kan misalnya bisa aja nih APMI ataupun kalau di tambang Society of Mine Planning Engineer misalnya ya gitu. Nah, ini mungkin ada biasa nih MBA baru lulus kayak saya ini kan. Nah, selalu melihatnya dari value proposition. Apa nih?
customer butuhkan yang kita selesaikan, apa yang kita kasih. Nah itu gitu nih kayak gini. Akhirnya bikin lead canvas. Nah ini panjang lebar nih ceritanya, saya juga Pak Hanafi ya. Ini saya taruh ini biar nanti Bro Hanafi nih yang jelasin, jangan saya gitu. Saya Saya pikir Bro Borman, kawan-kawan, that's approach tadi ya. Approach. Ini pasti yang saya cerita ini banyak salahnya, banyak kurangnya ya, mohon maaf. Kayak kamu kalau banyak kekurangan ya. Sekarang ready nih kita untuk discuss lah kira-kira Bro Borman. Oke, terima kasih Mas. Itu aja yang saya sampaikan, mohon maaf kalau banyak kekurangan. Oke, terima kasih banyak Mas Andre atas sharing ilmunya. Silakan mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan. Nanti Mas Andre bisa menjawab secara langsung. Siap. Ada yang mau ditanyakan dari peserta? Ini ngasih challenge ya, jadinya ngasih challenge ya. Memang realitinya itulah, mungkin saya salah, tapi ya itulah realiti kita untuk berorganisasi keprofesian. Itu Ramlan tuh ada tuh diaspora tuh kerja di luar, gimana tuh di sana? Wah, Ramlan butar-butar. Oke, silakan dari teman-teman. ya memang enteng-enteng sih Bang Roman, itu gampang dimengerti. Nah, mohon maaf nih tadi ngasih challenge ya, itu ya cuma ya apa yang saya tahu aja ya. Nah, Mas, kira-kira misalnya nih Mas ya, berdasarkan pengalaman Mas Andre selama ini, apa sih yang menarik, yang bisa menarik anggota untuk aktif di organisasi profesi? Kan ini organisasi profesi biasanya kerja sosial lah ya, maksudnya tanpa dibayar, tapi dia membuat profesinya semakin bagus kan intinya ya. Nah, apa sih yang menarik, apa yang bisa menarik anggota biar aktif di organisasi profesi, sehingga organisasi profesi itu nanti bisa berkembang? Iya. Ada nggak suatu ide atau apa yang bisa menarik dari pengalaman Mas Andre tadi dari tahun 95 ya aktif di Perapi? Nah, kira-kira apa yang bisa menggiring anggota itu bisa aktif? Oke. Saya mungkin nggak gampang juga menjawab ini, Bro. Saya cerminan aja saya dan kawan-kawan yang umurnya 15 tahun lebih muda, ya, artinya pada senang akhirnya mengembangkan metodologi planning ya. Itu memang relatif sama CPI cadangan ya. CPI cadangan. Mungkin Anda kenal juga nih kawan Dwi Prasetya, Jimmy, Patar Simbolon, banyak lah, dan ada kawan-kawan juga di ITNY, di apa namanya, kayak beberapa tempat mahasiswa juga ya, tapi kecil jumlahnya. Kalau saya lihat mereka dikasih kesempatan untuk create value, untuk juga berpartisipasi create value. Nah, kemudian juga mereka harus tampil ke depan juga pada ranah masing-masing itu. Nah, ini kita udah bilang gitu, mereka nggak peduli. Ini kadang-kadang ya kita ke Jogja, bikin webinar untuk mahasiswa misalnya, mereka biaya sendiri juga. Ya, kita ke Bandung, ke beberapa tempat, tidak semua universitas di Indonesia, mungkin dari 7 atau 8 ke Aceh dan lain-lain. Nah, kawan-kawan ini hilang ya, sorry. Nah, jadi kawan-kawan ini juga mengeluarkan biaya sendiri, Bro. Sampai begitu, Bro. Karena mereka dikasih kesempatan untuk meng-create value sebenarnya. Jadi dia ada kepuasan juga gitu. Dan akhirnya orang tua kayak saya ini terus terang harus mundur lama-lama. Jangan di depan terus. Udah waktunya. Kalau duduk jangan lupa berdiri gitu. Bahasa gampangnya. Ya kita kayak ini. Karena kita pengen melihat organisasi ini sustain. Walaupun akhirnya kita dengan kemampuan manusia, akhirnya kalau seperti saya cuma mampu skop-skop terbatas. Tapi kalau saya bayangin ada 5 skop terbatas kan organisasi maju lumayan juga, Bro. Iya. Itu salah satu ya, artinya orang dikasih kesempatan untuk mengekspresikan siapa dia, dan dia meng-create value. Pasti kawan-kawan tuh nggak tidur-tidur juga tuh, bikin program. Saya muda dulu, kadang-kadang nggak ada orang di organisasi, saya jadi kepala sekretariat Perapi, nggak ada yang bisa komputer, nah, saya bikin database anggota sendiri tuh, masukin ke Excel.
gitu. Malam-malam nggak tidur, dia ngomelin bini juga di rumah, gitu kan. Apain lu itu, dibayar juga enggak misalnya, gitu lah. Tapi ada sesuatu yang bisa kita, oke nih, gue bikin value ini. Tahunya sekarang create value. Tapi kita bisa bikin sesuatu mungkin kecil gitu. Nah itu mungkin yang perlu kita ini. Yang kedua, konflik interest tuh hilangkan. Organisasi profesi itu jalurnya terlalu lebar untuk 1-2 orang aja yang mentas. Suapnya banyak bro, organisasi profesi. Jadi kasih masing-masing mainan, silakan. Atau yang Anda punya cabang di Morowali lah, di Sorako, di Halmahera, di Tanjung Buli, bisa suruh mereka bikin urusan bupati sama bupati, mereka udah jalanin lah sana. Oke. Itu kalau salah satu itu, salah satu. Di samping idealisme kita, kadang-kadang idealisme kita ada, nggak kasih kesempatan, nggak terbentuk, idealisme kita hilang. Tapi kalau kemudian tadi mentas, lu webinar, ayo bikin webinar lah, ini maju. Nah lama-lama dia nggak tidur mau juga dia tuh kan bikin presentasi. Terus kalau kita dorong terus, ya ini. Nah, itu yang saya alami, tapi dalam skup kecil banget. Akhirnya sampai sekarang komite CP Perhapi itu masih jalan terus dengan baik. Gue udah sekali-sekali diundang datanglah sama kawan-kawan itu kan. Saya juga perlu orang-orang tua kayak saya ini penting juga diajak mentas sekali-sekali gitu kan. Tolong Pak, kita jalan nih. Apa gila gue kan pengen rindu juga kan. Gitu. Itu sebenarnya bro. Oke, makasih Mas Andre. Ada dari teman-teman yang mau ditanyakan? Saya izin bertanya Pak. Ya, silakan Mas Fikri. Pak Andre. Yes, Bro Fikri. Saya kan ini engineer muda ya bisa dibilang ya. Saya 2013. Kalau saya tidak salah, dulu kan sebenarnya memang untuk lulusan sarjana teknik itu memang bergelar insinyur. Kemudian juga kurang tahu dari tahun berapa berubah menjadi ST gitu. Dan sekarang kan jadi gelar profesi ya. Sebenarnya apa di latar belakang perubahan dari ST dari insinyur menjadi ST kemudian dikembalikan lagi sehingga ada gelar profesi, itu bagaimana sih Pak latar belakangnya? Saya ingin tahu secara historisnya mungkin. Terima kasih. Ini saya juga ini menjawab yang saya tahu nih ya. Jadi gini, saya juga ternyata setelah buka ijazah gelarnya sarjana teknik pertambangan tahun 88 itu ya. Jadi ya sama aja kita. Nah, bedanya begini, insinyur yang sekarang ini adalah program profesi. Kalau kita ingat kawan-kawan farmasi ataupun dokter, farmasi dia lulus sarjana farmasi. Kemudian dia kalau mau ambil apoteker, dia ikut program profesi. Nah, dokter kalau lulus, dokter Andesmet namanya. Kemudian dia ikut koas dan lain-lain jadi dokter. Nah, insinyur kita sekarang ini adalah yang boleh pakai gelar insinyur yang diresmikan itu adalah insinyur yang udah lolos PPI. Tapi kalau ijazahnya ditulis dia diberi gelar insinyur, dia boleh pakai insinyur. Tapi belum tentu diakui sebagai kayak lulusan program profesi. Nah ini saya belum tahu detailnya. Tapi umumnya semua orang ikut akhirnya program PPI. Profesor Budi Jenggot, Profesor Ridho, Profesor Made yang udah senior, Profesor Komang semua, Ruji Sayoga, itu ikut program PPI semua. Mereka jadi udah jadi profesor tuh. Jadi program PPI itu gelar insinyur oleh undang-undang itu harus dari universitas. Dan dia persyaratannya ada. Jadi kalau di undang-undang insinyuran ada pasal khusus PPI gitu kira-kira. Jadi dulu saya juga pikir undangan kawin pakai IR juga, semua orang pakai IR dulu. Makanya sekarang begitu saya ikut program PPI, saya pakai ST sekarang. Nggak berani dulu pakai IR. Setelah insya Allah nih saya udah lulus sidang, udah lulus program PPI, udah lulus sidang, kemudian wisuda kan nanti April insya Allah ya. Baru saya pakai tuh IR tadi Fikri. Walaupun dari dulu juga jarang-jarang pakai IR. Banyak yang kesindir nih Bang.
Bukan, ini jangan menyindir nih. Ini kita jangan menyindir-nyindir ya. Artinya pilihan kita. Tapi apa yang saya sampaikan, saya juga sampai berapa bulan yang lalu masih pakai gelar IR loh. Setelah ikut program PPI, nggak jadi dia pakai lagi nih. Gitu kira-kira. Jadi jangan dilihat dari itunya, dari faktanya aja lah kita ya. Tanya nih, Silakan. lagi terakhir. Iya. Nah, ini kan di metalurgis ini kan banyak peran-perannya di pabrik ya. Misalnya jadi dia bisa jadi plant metalurgis yang ngurusin day to day production, ada yang project metalurgis, ada juga yang technical services, artinya dia menjual chemical di pabrik gitu ya, bahan-bahan consumables gitu. Nah, sejauh mana kita itu melanggar kode etik terkait gini kan, kalau mikirnya misalnya kalau insinyur sipil kan kalau jatuh ambruk ada korban, nah itu baru dia di ini ya, mungkin di pabrik juga kalau hubungannya udah ke safety gitu. Nah, bagaimana sejauh mana kode etik itu kita junjung terkait dengan misalnya gini, dia udah sebagai konsumen, dia menjual lah ya ala chemical consumable, dia udah menawarkan akan sekian meningkatnya recovery atau apa gitu ya, tapi ternyata tidak terjadi. Sama halnya dengan project metallurgis gitu ya, dia sudah melakukan analisis gitu ya, assessment terhadap suatu equipment yang diinstal, yang harapannya akan meningkatkan produksi, tahu-tahu enggak. Nah, ini masuk nggak dalam koridor kode etik bahwa dia melanggar atau tidak? Andre, sekalian saya tambahkan itu pertanyaannya Pak Napi. Kan kalau kita sudah punya profesional insinyur gitu kan, bisa nggak kalau ada kecelakaan di pabrik, nggak usah polisi yang masuk, tapi asosiasi profesi dulu yang masuk menilai salahnya di mana gitu. Oke. Silakan Pak Andre. Ini pendapat pribadi juga nih ya. Nah, ini memang betul tadi ya. Saya sih melihat buatan manusia, undang-undang nggak bisa mengatur habis itu. Kembali ke etika, etik itu di atas hukum akhirnya, di atas peraturan ya. Etik itu selalu di atas peraturan. Kalau misalnya begini ya, si sales engineer tadi, tentu dia harus punya pengetahuan punya kompetensi keinsinyuran yang cukup kan? Nah itu, dia sudah bekerja berdasarkan standar layanan insinyur waktu mendesain. Dia sudah mematuhi semua SOP, udah sebenarnya. Memang meleset-meleset ya apa ya gimana ya, artinya dia tidak melakukan kesengajaan untuk melakukan manipulasi. Artinya kita bekerja sesuai kapasitas kita sebagai manusia aja, tapi kita sudah melakukan tadi, kompetensi kita sudah cukup dan kita sudah menguasai standar layanan insinyur, SOP kan misalnya. Ya. Nah, tapi itu kan melalui Bang Andre, sorry. Tapi itu melalui audit dulu kan. Jadi misal terjadi ya harus ada yang assess dulu gitu ya. Betul. Bahwa itu sesuai SOP atau enggak kan? Ya, baru bisa disimpulkan kan? Investigasi kan artinya kan? Ada investigasi. Nah, siapa itu nanti? Nah, itu bro. Jadi kalau saya selama saya mengikuti protokol, ya udah gimana lagi kalau udah di beyond manusia. Tentu habis itu kita remedial. Pasti ada remedial dong, yang pasti ada remedial kan. Ya kejadian kecelakaan engineering banyak juga di mana-mana. Ya. Proyek-proyek misalnya kayak nggak jadi atau mundur atau gagal banyak. Nah, selama nggak ada manipulasi sengaja itu. Nah kembali kemudian saya lanjutkan nih pertanyaannya pertanyaan dari Bro Bowman ini. Sebetulnya kalau kita lihat di undang-undang, yang harus melakukan investigasi kecelakaan kerja mungkin bukan asosiasi, tapi inspektur tambang misalnya, ataupun inspektur dari perindustrian kan bisa aja kan, karena mereka ada PPNS kan, penyidik itu kan. Iya, betul. Namun sekarang inilah Indonesia bro, masuklah semua ya, aparat hukum itu. Harusnya inspektur tambang itu sudah cukup karena dia PPNS. Sama urusan kehutanan kan. Pengamanan kehutanan kan sama polisi. Putus lagi Mas. Putus. Nah, oke. Mungkin jangan pakai video kali. Oh jangan pakai video lah ya? Ya boleh. Iya boleh.
Oh, malah menghilang. Santai. Nggak pakai video jadi menghilang ini. Ke-mute kali. Nggak mute ya. Bentar. Ini macet nih. Oke. Nah, oke. Sip. Silakan. Oke. Jadi tadi keran apa namanya? Ya akhirnya yakin ginilah berhubungannya, banyak orang mencari kesempatan aja. Padahal peraturan udah jelas tuh kalau kecelakaan tambang, termasuk juga mungkin kalau tambangnya smelternya ada di lingkungan tambang, bukan yang stand alone ya, itu inspektur tambang yang masuk harusnya kan? Iya. Itu kalau jawaban pertanyaan saya. Mungkin peran asosiasi di sini ada, meluruskan, kemudian memperkuat regulasi ya. Tadi seperti kita katakan, asosiasi ini kan independen, profesional dan independen, masuknya di situ bro. Dan tentu butuh effort. Ente butuh juga sumber daya untuk melakukan review, dalam ngumpulin data, analisis, akhirnya di situ. Yang selama ini beberapa profesi nggak jalan yang bagian the devil is in the detail ya tadi bro. Oke, terima kasih Mas. Ya. Ada yang bertanya yang lain dari teman-teman yang lain? Mas Bro Toto nih. Ya. Silakan Mas Toto. Ya, baik, terima kasih Pak Buman, Pak Andre, saudara-saudara saya, Pak Zul, Bang. Apa lagi nih, banyak ya. Bro Buman nih, baik. Saya usul nih, Toto ini klarifikasi nih apa yang saya benar nggak nih yang saya sekalian. Iya. Benar nggak? Yang pertama sih saya ingin masukkan ya, karena kita kan sudah banyak SKKNI Pak, ya Pak Andre tadi kan sudah disebutkan juga ya. 18 sekarang sudah ada nambah 2, yang 2 terbaru ini kebetulan di bidang pengolahan dan atau pemurnian mineral dan atau batu bara Bang. Ya, nah yang mungkin kami ingin masukkan ini ya, kita kan ada SKKNI di satu sisi lain ada PII kan gitu ya. Ada apa? PII kan dengan insinyur profesional gitu kan. Betul. Nah, mungkin kalau menurut Pak Andre itu seharusnya bagaimana nih antara SKKNI dengan nanti PII ya. Karena kan masing-masing didukung juga oleh undang-undang gitu ya. Bagaimana nih harmonisasinya ya. Karena sempat juga di webinar sebelumnya tuh ada yang bertanya, ini kalau sudah ikut mungkin sertifikasi di PII ya, apakah harus juga ikut mungkin uji kompetensi atau kompetensi berdasarkan SKKNI ini, kalau menurut Pak Andre harusnya bagaimana nih? Karena memang sempat juga saya dapat infonya sih dari pengurus PII mau mungkin harmonisasi lah ya dengan pimpinan kami juga di kementerian. Hingga saat ini belum ada info-info yang terbaru sehingga masih belum ada kejelasan atau update-nya lagi. Yang kedua tadi terkait dengan ketika terjadi ini ya, kecelakaan ya, kita memang mengenal ada kecelakaan tambang ya, karena memang terjadi di kegiatan pertambangan. Nah, bagaimana kalau di fasilitas atau pabrik pengolahan atau pemurnian? Jadi betul tadi yang menurut Pak Andre, jadi kalau dia terintegrasi, tentunya ini sudah kewenangan inspektur tambang, karena memang sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 4 2009 dan perubahannya di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020. Nah, adapun yang tadi stand alone atau berdiri sendiri yang memang tahun ini sudah dilimpahkan ke Kementerian Perindustrian, tentunya juga nanti mudah-mudahan di sana akan diatur juga siapa yang akan turun ketika terjadi sebuah kecelakaan atau insiden gitu ya. Nah, kalau PPNS lebih ke menurut pemahaman saya lebih ke arah administrasi. Jadi kalau ada pelanggaran ya sifatnya administrasi, perizinan dan sebagainya dia masuk gitu ya.
Nah, nanti nanggapin juga tadi Pak Boman, jadi mungkin kalau nanti organisasi profesi, APMI misalkan atau yang lain, itu bisa berperan nanti biasanya kalau diperlukan sebagai ini, saksi ahli gitu. Jadi kalau diminta oleh penyidik atau investigator gitu ya, perlu informasi secara baik itu keilmuan maupun secara ya ilmiah gitu ya, bisa dimintain pendapat gitu ya. Sekalian juga bisa buat bela anggota ya. Iya. Ya, mungkin seperti itu. Oke, silakan Mas Andre. Oke. Pertanyaan pertama, apa korelasi SKKN ini sama IP, PE ini? Silakan dijawab. Oke, tapi sebelumnya saya pengen mengucapkan selamat dulu nih ke kawan-kawan metalurgi. Karena KKNI-nya processing dan refinery udah jadi tuh. Udah draftnya udah jadi. Nah, 319320. Ya, KKN-nya ya. Pak Andi. Kalau KKN-nya lagi disusun. KKN-nya lagi disusun ya sama Pak Boman sama teman-teman. Iya, nah, kita mau nyontoh aja biar nggak mikir dari awal lagi tuh. Nah, ininya. Oke, jadi gini, kalau yang namanya IPP, STRI dan lain-lain itu IPP itu license to practice. Jadi kalau menurut saya kita udah nggak bisa lari dari undang-undang. Setiap orang yang melakukan kegiatan keinsinyuran itu harus punya STRI. Nah, kalau sebelum punya STRI harus punya PPI macam-macam itu kan, maksudnya IPP ataupun IP. Itu tuntutan undang-undang yang berlaku untuk semua orang yang melakukan kegiatan keinsinyuran di Indonesia, dimanapun, sektor apapun. Ini tapi bisa beda pendapatnya, artinya. Dan itu legal lah ininya. Nah, kemudian kita lihat SKKNI. SKKNI itu biasanya spesifik. Jadi kalau di PI itu ada SKA, sertifikat kompetensi apa gitu yang khusus. Nah, untuk keperluan pekerjaan-pekerjaan yang lebih spesifik, kalau diminta persyaratannya harus ada SKKNI, ya apa boleh buat. Contohnya ginilah, CPI itu berpraktek, misalnya estimasi cadangan, mau berpraktek di Indonesia, kayak saya harus punya STRI dulu nih. Tapi kalau saya mau melakukan estimasi pelaporan cadangan, harus punya CPI. Jadi ada dua tingkat nih. Kalau saya, ini teman-teman CPI saya, terutama jangan pusing dulu nih. Kalau ini pendapat pribadi yang ada di dalam saya. Bagi saya, kalau saya melakukan estimasi cadangan, sekarang pelaporan cadangan batu bara, kalau saya nggak punya STRI, berarti saya udah berpraktek ilegal. Jadi saya melakukan hal ilegal. Walaupun saya punya sertifikat CPI. Saya menandatangani RKAB nih, Bro Toto. Itu nggak berlaku, karena saya nggak punya STRI misalnya. Nah ini pendapat bisa berbeda, karena masa relaksasi ya sekarang. Makanya saya cepat-cepat lah. Saya ngamanin diri lah, gampangnya gitulah ininya. Supaya aman dulu lah Bro Boman kita nih. Iya. Itu. Tapi masa transisi ini mungkin belum berlaku karena ya ginilah, orang ngeluarin undang-undang keinsinyuran, ngeluarin PP-nya belum, peraturan Dewan Insinyur belum ada, segala macam. Gimana ini mau enforcement misalnya, akhirnya ada masa transisi. Ya mungkin apa yang saya bilang ini baru 5 tahun lagi nih berlaku, bisa juga. Itu Bro Boman jawaban saya kira-kira. Oke, silakan Mas Toto. Oke dah. Mungkin bisa juga di-combine itu Mas Toto. Misalnya yang mau jadi PTL harus minimum adalah IPP. Tapi kalau menurut undang-undang memang dia harus punya STRI dulu. Baru boleh jadi PTL, baru boleh jadi kepala KTT gitu kan ya. Kalau menurut undang-undang. Nah, cuma undang-undang sebenarnya Pak Andre ya, itu berlaku harusnya 3 tahun dari undang-undang diterbitkan ya. Tapi sampai sekarang kan kita lost terus nih ya. Iya, relaksasi terus. Relaksasi terus, sampai kapan pun kita nggak tahu ya. Dan nanti permen belum keluar, Dewan Insinyur aja belum ada. Betul. Dewan Insinyur, itu kan tuntutan undang-undang. Standar layanan insinyur, tuntutan undang-undang. Nah, tapi belum ada. Ya, belum ada. Nah, saya tambahin Bro Toton tadi, kalau bayangannya CPI, itu harus IPM. Karena pekerjaan dia berhubungan dengan lintas disiplin.
CPA cadangan, kalau nggak ada orang metalurgi, nggak kerja dia. Nggak bisa, nggak ada orang geoteknik, nggak kerja CPA cadangan. Ya, itu contoh di tambang. Gitu. Karena recovery-nya nggak tahu. Recovery nggak tahu, berapa yang dijual nggak tahu juga kan. Revenue nggak tahu, itu kan akhirnya yang benar, revenue yang akurat gitu ya. Itu berototan. Jadi dia IPM udah cukup. Gitu. Nggak usah super. Kalau IPM ini kan spesifik kerjanya. Spesifik banget tuh kalau itu Bro Boman kira-kira ini. Ya, siap, Mas Andri. Tambahan jawaban ke Bro Toto tadi. Ya. Pak Toto sudah oke? Ya, siap Pak. Jadi ya saya sudah mulai bisa menarik benang merahnya ya. Jadi kalau tadi insinyur profesional artinya persyaratan umum lah mungkin ya kalau mau melakukan praktek insinyuran. Nanti kalau SKK ini kalau pekerjaan-pekerjaan yang lebih spesifik. Betul. Ya. Mungkin dokter sama dokter umum sama spesialis. Iya. Gitu ya. SKKNI itu dokter spesialis harus ada tambahan ya, bukan sekedar license praktek dokter gitu kan. Nah itu mungkin kira-kira bayangannya. Gitu lah. Ya. Sehingga nanti memang perlu harmonisasi nih Pak. Memang mungkin atau PIC ininya apa kementerian atau lembaganya di mana sehingga mungkin memang ada harmonisasi antar ini ya kementerian atau lembaga ya. Ketua BI, ketua BK tambang lah nih kalau di tambang, ketua BK metalurgi kalau di metalurgi nih intinya. Ya, ketua BK bisa metalurgi Pak Edi Agus. Bisa langsung ini ya ketua BK-nya yang berkoordinasi ya. Ya betul bisa. Ya baik. BK itu independen, BK itu artinya lembaga independen yang ada di dalam juga. Jadi dia banyak tanggung jawabnya independen betul intinya. BK. Belum ada HKK, soalnya HKK belum ada kan. Ini HKK ini APMI ini jadi HKK nantinya. Mesti masuk NTT cepat-cepat nih, mecahin rekor lah kalau enggak. Iya. Berarti kan kalau di sektor kita kan ada BK tambang sama BK metalurgi nih yang terkait, mungkin ada BK nggak tahu BK geologi mungkin ada juga ya. Ada BK geologi ada. Ada 23 BK. Ada 23 BK. Iya, jadi ada beberapa BK yang memang beririsan atau berhubungan gitu. Nah, kedua tadi terkait persyaratan ini ya Pak Boman, PTL atau KTT. Jadi di Kepmen kita SDM nomor 1827 lampiran 2 lampiran 1 ya sudah diatur terkait memang baru kompetensi ini betul. Pengawas operasional ya, apakah dia POP, POM atau PU tergantung nanti KTT-nya kelas 1, 2 atau 3 ya, tergantung skala ininya ada skala industri. Begitu Pak. Jadi kalau bisa ya diharmonisasi dengan undang-undang keinsinyuran baru itu. Itu ya, ini masih ya perlu beberapa tahapan lagi nih untuk bisa sinkron gitu. Oke, siap. Pelan-pelan aja. Kan KCMI juga baru saja menerapkan dia harus IPM gitu kan. Ya, itu kompleks pekerjaan, tapi KCMI juga dalam situasi yang belum masih perlu banyak inilah. Ini kemarin kebetulan dari kawan-kawan Minerba juga mau mensupport KCMI ini kan, ya bagus juga sih. Nah kayak gitu gue udah di belakang, ini udah di belakang nih, kawan-kawan Pak Jimmy, temen umur si Toto ini kan Jimmy kan, yang upload Toto kan, yang depan semua tuh, kita bagian manasin aja lah. Oke, ada yang lain yang mau ditanyakan mungkin dari teman-teman lain? Saya juga suka ikut IA metalurgi punya ini. Siap. Lalu ikut tuh saya, banyak juga sertifikatnya tuh. Ini udah, tapi yang banyak, saya banyak menambah. Saya mineral kurang soalnya. Mineralnya kan kurang timah aja saya tahunya. Tapi ya, kebetulan saya di Antam juga sekarang kan. Saya komite resiko di Antam. Jadi ya harus belajar nikel, boksit lagi. Komisaris tuh di Antam. Iya. Enggak. Oke, ini waktunya juga sudah mepet. Kalau tidak ada teman-teman yang bertanya lagi, oke kita bisa akhiri. Sekali lagi, Mas Andri, terima kasih banyak atas sharing ilmunya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Terima kasih banyak juga atas waktunya yang tengah-tengah kesibukan memberikan kita sedikit pencerahan, banyak pencerahan sebenarnya buat kita-kita. Mudah-mudahan ini berguna buat peserta webinar, insinyur-insinyur muda, sehingga profesional sebagai seorang insinyur kita bisa dapatkan dan kita menjunjung kode etik. Oke, kalau tidak ada lagi,
Thank you. Terima kasih juga Mas. Maaf nih ya kalau ada kurang-kurang nih Bro Poman ya. Ya, panitia juga mohon maaf Mas. Webinar metode webinar APMI, APMI ini jangan lupa dikasih tahu juga nih kita untuk. Oh siap. Kasih tahu lagi aja, terus nih. Mas Bo, yang tadi kasih tahu lagi aja. Ya, sekali mungkin buat next pengumuman next ya, kita akan webinar kita ini rencana kelihatan sudah ya. Oke. Webinar kita ini rencana dua minggu sekali kita sebut ngobrol profesi metalurgi on Kamis. Ngopi moka katanya istilah anak muda sekarang, hashtagnya ngopi moka. Jadi buat next ini spesial karena kebetulan pembicaranya cuma bisa waktu tanggal 11 Februari, makanya spesial di Februari ini 1 mingguan. Topiknya Future of Work. Is your skill still relevant enough? Narasumbernya Miftahudin Amin, SSI MM, EVP dan CAU PT Paragon Teknologi dan Innovation. Moderatornya Erika Silva, Wakil Sekjen 2, Profesi Strategis APMI. Oke, sini. Silakan bagi teman-teman yang berminat bisa free registrasi https://bit.ly webinar APMI 2. Oke. Itu kira-kira tambahan dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih banyak kepada teman-teman peserta webinar. Terima kasih juga kepada Mas Andre dan saya kembalikan ke panitia. Silakan panitia. Oke, thank you. Waktu ternyata cepat berlalu ya, udah 2 jam. Thank you bro ya. Andre juga ada, Andre nanti ada sertifikat juga sebagai speaker. Oke. Please ini aja. Thank you. Saya pamit ya. Oke, terima kasih Mas Fikri. Silakan di kolom chat bagi Bapak Ibu yang mau menjadi anggota APMI, silakan mengisi form, dan bagi yang berminat untuk menjadi pengurus APMI, meluangkan waktunya, silakan juga mengisi form open recruitment. Terima kasih. Sampai berjumpa di next webinar. Kamis tanggal 11 Februari 2020 di jam yang sama. Terima kasih semua Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya Pak Terima kasih. moderator. Terima kasih Pak Uman. Terima kasih. Terima kasih Mas Toto. Maju terus APMI. Sama-sama. Siap.